Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 5, yaitu tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Baiklah, sebelum memasuki materi, izinkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayun Sundari dengan NIM 2014300771 yang akan memandu presentasi pada hari ini dan sebagai pemateri pertama, serta rekan saya Rio Saputra dengan NIM 2014300058 sebagai pemateri kedua, dan Pani Sulistiana dengan NIM 2014300044 sebagai pemateri ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yaitu bab 5, keseimbangan ekonomi 3 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor yang diartikan dengan perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yang berikut: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan sebagai berikut. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran baru tersebut adalah: 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak itu akan menimbulkan pendapatan bagi pemerintah, yang mana pajak merupakan sumber pendapatan pertama pemerintah. Jadi, sebagian besar sumber pendapatan utama bagi pemerintah diawali dengan pajak. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membayar dari membiayai pengeluaran konsumsi atau AC, disimpan sebagai tabungan atau S, dan membayar pendapatan rumah tangga atau T. Dalam bersamaan, Y sama dengan C plus S plus T. Yang kelima, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipindah jamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Yang keenam, pengeluaran agregat telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi dan investasi sekarang, termasuk pula pengeluaran pemerintah. Bersamaan, AE sama dengan C plus I plus G. Syarat keseimbangan. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agregat atau Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G.
Berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T. Pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan sebagai berikut, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T yang dikurangi dari setiap ruas, maka jika C-nya dikurangi dari setiap ruas, maka I menjadi I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, dan G adalah suntikan dari dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Jenis-jenis pajak langsung dan pajak tak langsung. Secara garis besarnya, berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak, tiap individu yang bekerja, dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan yang kedua yaitu pajak tak langsung, yaitu pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mulanya membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarkan dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian, keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Bentuk-bentuk pajak pendapatan dibagi menjadi tiga, yaitu satu, pajak regresif, yang mana sistem pajak yang presentasi pemungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yang mana presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini, tidak dibedakan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin, dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut presentasi yang tetap. Walau bagaimanapun dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Di banyak negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseorangan. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yang mana sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat, dinamakan pajak progresif. Menurut dalam satu contoh hipotesis dari pajak progresif, pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayarkan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Di berbagai negara, sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Di samping itu, sistem itu bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara berikut. Pendapatan disposable atau YD sama dengan pendapatan nasional atau Y dikurang pajak atau T. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan.
Yang pertama, pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut. Yang kedua, penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Materi yang selanjutnya yaitu pajak konsumsi dan tabungan. Contoh angka. Contoh angka pajak retang. Dalam tabel 5.1 ditunjukkan satu contoh yang menunjukkan akibat dari pungutan pajak terhadap konsumsi dan pendapatan. Berbagai tingkat pendapatan nasional ditunjukkan dalam kolom 1 dan pajak T ditunjukkan dalam kolom 2. Pendapatan disposibel atau YD yang dihitung dengan menggunakan formula YD sama dengan Y min T dengan keterangan YD yaitu pendapatan disposibel sama dengan Y yaitu pendapatan nasional dikurang T yang disebut dengan pajak ditunjukkan dalam kolom 3. Kolom 4 dan 5 menunjukkan konsumsi rumah tangga yang dihitung dengan formula C sama dengan A plus B YD dan tabungan rumah tangga atau S yang dihitung dengan formula S sama dengan min A plus I min B YD. Tabel 5.1 dibagi kepada dua bagian. Dalam bagian 1 dimisalkan pajak belum dipungut T sama dengan 0 dan dalam bagian 2 dimisalkan pemerintah memungut pajak sebanyak 40 triliun rupiah. Permisalan yang digunakan, angka-angka dalam bagian 1 digunakan dari misalkan fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga adalah sebagai berikut. Sedangkan rumus yang digunakan yaitu dengan menunjukkan konsumsi rumah tangga yang dihitung dengan formula C sama dengan A plus B YD, yaitu dengan contoh sama dengan C sama dengan A yaitu 90 ditambah dengan BYD-nya yaitu 0,75Y atau C sama dengan 90 plus 0,75 YD. Yang kedua, dengan menggunakan rumus tabungan rumah tangga atau S yang dihitung dengan formula S sama dengan min A plus I dikali dengan I min B YD. Itu penerapannya S sama dengan min A nya yaitu min 90 plus 0,25Y atau S min 90 plus 0,25 YD. Dalam persamaan di atas, C sebagai fungsi Y adalah sama dengan C sebagai fungsi YD. Begitu pula S sebagai fungsi Y sama dengan S sebagai fungsi YD. Persamaan tersebut disebabkan karena pemerintah tidak memungut pajak, jadi Y adalah sama dengan YD. Keadaan sebelum ada pajak. Berdasarkan kepada permisalan di atas, maka dalam bagian 1 dari tabel 5.1 ditunjukkan keadaan-keadaan yang berikut. Yang pertama, pada ketika pendapatan nasional adalah 0 atau Y sama dengan 0, konsumsi rumah tangga adalah sebanyak 90 triliun rupiah. Sedangkan yang kedua, dimisalkan pendapatan nasional, lihat kolom 1, selalu mengalami kenaikan sebanyak 240 triliun rupiah, yaitu dari 0 menjadi 240 triliun rupiah, kemudian menjadi 480 triliun rupiah, dan seterusnya. Maka delta Y sama dengan delta YD sama dengan 200. Yang ketiga, dengan kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan. Hubungan dapat dinyatakan dengan formula delta C sama dengan MPC dikali delta YD. Dan yang kedua, delta S sama dengan MPS dikali delta YD. Selanjutnya, keadaan setelah pemungutan pajak. Ciri-ciri perubahan pendapatan disposibel konsumsi dan tabungan yaitu yang pertama, sebagai akibat pajak, Y tidak sama lagi dengan YD. Perkaitan di antara dua variabel itu sekarang menjadi YD sama dengan Y min T. Angka YD di bagian 2 dihitung dengan menggunakan persamaan tersebut. Kedua, persamaan C sama dengan A plus B YD menggambarkan sikap rumah tangga dalam melakukan konsumsi. Ia tetap sama dalam semua keadaan, yaitu apakah ada pajak atau tidak ada pajak. Kelakuan rumah tangga dalam berbelanja ditentukan oleh persamaan tersebut. Efek pajak, konsumsi, dan tabungan. Akibat dari pemungutan pajak kepada konsumsi dan tabungan adalah sama saja di berbagai tingkat pendapatan nasional. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan disposibel. Pajak sebanyak T menyebabkan pendapatan disposibel turun sebanyak T. Maka delta YD sama dengan min T. Pemerosotan pendapatan disposibel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga.
jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta Y sama dengan min T sama dengan delta C plus delta S. Di samping tergantung kepada perubahan pendapatan disposable, pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS, dan perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali delta YD atau delta C sama dengan MPC dikali min T, dan delta S sama dengan MPS dikali delta YD atau delta S sama dengan MPS dikali min T. Secara umum, hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan T sama dengan delta YD sama dengan MPC dikali T plus MPS dikali T. Baik, untuk contoh yang selanjutnya yaitu contoh angka pajak proporsional. Gambaran secara angka mengenai akibat pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga ditunjukkan dalam tabel 5.2. Permisalan yang digunakan. Data dalam tabel tersebut menggunakan permisalan-permisalan di bawah ini. Angka-angka dalam triliun. Untuk permisalan yang pertama yaitu fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 plus 0,75 YD. Berlaku untuk kasus sebelum ada pajak dan sesudah ada pajak. Berdasarkan kepada permisalan ini, apabila YD sama dengan 0, maka C sama dengan 90. Dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional adalah delta C sama dengan 0,75 dikali T, dan delta S sama dengan 0,25 dikali T. Untuk permisalan yang kedua yaitu adalah pajak proporsional yang dipungut pemerintah adalah sebanyak 20% dari pendapatan nasional, atau T sama dengan 0,2 Y. Untuk permisalan yang ketiga yaitu dari setiap tingkat pendapatan nasional ke tingkat pendapatan nasional lainnya, besar pertambahannya adalah sebanyak 240 triliun rupiah. Di bagian 1, kenaikan ini akan menyebabkan kenaikan pendapatan disposable sebanyak 240 triliun rupiah juga, tetapi dalam bagian 2 disebabkan oleh T sama dengan 0,2 Y, maka pertambahan pendapatan disposable adalah delta YD sama dengan delta Y dikurang delta T sama dengan 1 min 0,2 dikali delta Y sama dengan 0,8 delta Y. Maka delta YD sama dengan 0,8 dikali 240 sama dengan 192 triliun rupiah. Dapat dilihat bahwa di bagian 2 YD bertambah sebanyak 190 triliun rupiah. Apabila Y bertambah sebanyak 240 triliun rupiah, data konsumsi dan tabungan di kedua bagian dihitung dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan 90 dikali 0,75 YD dan delta S sama dengan min 90 plus 0,25 YD. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak ke atas konsumsi dan tabungan dapat ditunjukkan dengan membandingkan keadaan di bagian 1 sebelum ada pajak dan bagian 2 sesudah pajak proporsional dikenalkan. Untuk kesimpulannya yaitu adalah dapat disimpulkan bahwa walau apapun bentuk sistem pajak yaitu pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut. Untuk persamaan yang pertama yaitu delta C sama dengan MPC dikali T, dan persamaan yang kedua yaitu delta S sama dengan MPS dikali T. Selanjutnya, kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor perlu dibedakan menjadi 2, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal. Untuk menghindari kekeliruan, perlulah dibedakan di antara kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan disposable atau MPC dan kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional atau MPCY. MPC adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan disposable. Dalam persamaan, MPC sama dengan delta J dibagi dengan delta Y. MPCY adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaan, MPCY sama dengan delta C dibagi delta Y. Perekonomian 3 sektor yang sistem pajaknya adalah tetap delta Y sama dengan delta YD, maka MPC sama dengan MPCY. Tetapi dalam ekonomi 3 sektor di mana delta Y lebih besar dari delta YD, maka MPC lebih besar dari MPCY. Oleh karena pajak adalah T dikali delta Y, maka delta YD sama dengan delta Y min T
delta Y sama dengan MPC sama dengan delta C dibagi dengan delta YD. Dapat diubah menjadi MPC sama dengan delta C dibagi dengan 1 min T dikali delta Y, atau delta S dibagi delta Y sama dengan 1 min T MPC. Oleh karena MPC sama dengan B, maka delta C sama dengan, dibagi dengan delta Y sama dengan MPC sama dengan 1 min T dikali B. Rumus B di sini yaitu adalah kecondongan konsumsi marginal atau sama dengan MPC. Condongan menabung marginal. Dalam konsep ini juga perlu dibedakan antara kecondongan menabung marginal pendapatan disposable atau MPS dan kecondongan menabung marginal pendapatan nasional atau MPSY. MPS adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Dengan persamaan MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. MPS adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. Dalam persamaan, MPSY sama dengan delta YD dibagi dengan delta S. Dalam perekonomian 3 sektor dengan sistem pajak proporsional, MPS adalah lebih besar dari MPSY. Dalam sistem pajak proporsional, nilai MPSY adalah MPSY sama dengan 1 min B dikali dengan 1 min T. Persamaan MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Karena delta YD sama dengan 1 min T delta Y, maka MPS sama dengan delta S dibagi 1 min T dikali delta Y. Delta S dibagi delta YD sama dengan MPS dikali 1 min T. MPSY sama dengan MPS 1 dikurang T. Oleh karena MPS sama dengan 1 min B, maka MPSY sama dengan 1 min B dikali dengan 1 min T. Efek pajak, analisis, aljabar, dan grafik. Untuk memudahkan penerangan dan penggambaran mengenai efek pajak atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, terlebih dahulu baiklah dilihat pendekatan aljabar dalam menerangkan efek pajak kepada konsumsi dan tabungan. Pendekatan aljabar dalam contoh angka yang dibuat dalam tabel 5.1 dan 5.2, dimisalkan fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75Y. Contoh dalam tabel 5.1, misalkan pajak tetap sebanyak 40 triliun dan dalam tabel 5.2, dimisalkan pajak adalah sebesar 20%. Dari pendapatan nasional, T sama dengan 0,2Y bertitik tolak dari pemisalan ini. Fungsi konsumsi dan tabungan sesudah pajak dapat ditentukan. 1. Efek pada tetap. Terlebih dahulu akan dibuat analisis yang bersifat umum mengenai efek pajak ke atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Misalkan fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A ditambah BY dan pajak adalah T, pajak tetap. Pajak sebanyak T menurunkan konsumsi sebanyak AC sama dengan BT. Dengan demikian fungsi konsumsi sesudah pajak C1 adalah C1 sama dengan BT ditambah A ditambah BY. Di bawah ini ditentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak untuk contoh dalam tabel 5.1. Yang pertama, fungsi konsumsi C1 sama dengan min BT ditambah A ditambah BY. C1 sama dengan min 0,75, 40 ditambah 90 ditambah 0,75Y. C1 sama dengan 60 ditambah 0,75Y. Yang kedua, fungsi tabungan S1 sama dengan 1 min B T min A ditambah 1 min BY. S1 sama dengan min 1 min 0,75, 40 dikurang 90 ditambah 0,2Y. S1 sama dengan 10 min 90 ditambah 0,2Y. S1 sama dengan 100 ditambah 0,2Y. 2. Pengaruh pajak profesional. Pajak profesional sebanyak TY menurunkan konsumsi sebanyak AC sama dengan B titik T titik Y. Apabila fungsi konsumsi asal adalah C sama dengan A ditambah BY, maka fungsi konsumsi yang baru C adalah C1 sama dengan A ditambah BY dikurang B titik TY. C1 sama dengan A ditambah B 1 min T Y. S1 sama dengan min A ditambah 1 min B Y min 1 min B TY. S1 sama dengan A ditambah 1 min B dikurang 1 min B TY. S1 sama dengan min A ditambah 1 min B 1 min BY. Dengan menggunakan persamaan-persamaan yang baru diterangkan di atas, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sesudah pajak untuk contoh dalam tabel 5.2 dapat ditentukan. Fungsi konsumsi C1 sama dengan A ditambah B
1 min T Y. C1 sama dengan 90 ditambah 0,75 1 min 0,20 Y. C1 sama dengan 90 ditambah 0,6 Y. Yang kedua, fungsi tabungan S1 sama dengan A ditambah 1 min B 1 T Y. S1 sama dengan min 90 ditambah 1 min 0,75 1 min 0,20 Y. S1 sama dengan min 90 ditambah 0,2 Y. Pendekatan grafik secara grafik dengan jelas boleh ditunjukkan akibat dari pungutan pajak ke atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dua pasangan grafik dibuat untuk menunjukkan akibat pajak ke atas fungsi konsumsi dan tabungan. Gambar 5.2 menunjukkan gambaran umum mengenal akibat pajak ke atas fungsi konsumsi dan tabungan. Dan gambar 5.3 menunjukkan gambaran mengenai akibat pajak ke atas fungsi konsumsi dan fungsi tabungan berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Penentu pengeluaran pemerintah. Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali perannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, seringkali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur irigasi, jalan-jalan, pelabuhan, dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak uang, dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka untuk memperoleh dana yang diperlukan, pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang. Keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Uraian mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor akan dalam dua keadaan, yaitu yang pertama dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah sistem pajak tetap. Yang kedua dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Untuk setiap keadaan, tiga pendekatan penentuan keseimbangan pendapatan nasional akan diterangkan dengan menggunakan contoh angka secara grafik dan dengan analisis secara aljabar. Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak tetap, digunakan pemisalan di bawah ini. Yang pertama, jumlah pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan adalah seperti dalam bagian 2 tabel 5.1. Dengan demikian fungsi konsumsi adalah C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y. Fungsi konsumsi sesudah pajak. Dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 100 ditambah 0,2 Y. Pajak adalah T sama dengan 40. Yang kedua, investasi sektor perusahaan adalah 120 triliun rupiah, dan pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 60 triliun rupiah. Dengan pemisalan di atas, dapatlah ditunjukkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Keseimbangan secara grafik. Gambaran secara grafik dapat dibedakan kepada dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan penawaran agregat pengeluaran agregat Y sama dengan AE.
Yang kedua, pendekatan suntikan bocoran J sama dengan W. Dengan menggunakan pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila fungsi pengeluaran agregat C ditambah 1 ditambah G memotong garis 45 min derajat garis Y min AE. Titik perpotongan kedua garis tersebut menggambarkan keseimbangan perekonomian di mana Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan tercapai pada perpotongan fungsi suntikan 1 sama dengan G dan fungsi bocoran S ditambah T. Grafik A dalam gambar 5.5 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat. Berdasarkan data dalam tabel 5.3, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 60 ditambah 0,75Y dan fungsi perbelanjaan agregat adalah AE ditambah 240 ditambah 0,75Y. Fungsi konsumsi memotong garis 45 min derajat, yaitu di mana Y sama dengan C pada Y sama dengan 240 dan fungsi perbelanjaan agregat AE memotong garis 45 min derajat apabila pendapatan rasional mencapai keseimbangan pada E dan pendapatan negara adalah Y sama dengan 960. Grafik B dalam gambar 5.5 menunjukkan keseimbangan mengikut pendekatan suntikan bocoran. Fungsi suntikan adalah 1 ditambah G min 120 ditambah 60 sama dengan 180 dan fungsi bocoran adalah S ditambah T sama dengan min 100 ditambah 0,25Y ditambah 40 min 60 ditambah 0,25Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y 240 pada pendapatan nasional ini Y min C. Lihat penjelasan di atas, maka S ditambah T harus bernilai 0 dan memotong sumbu datar. Oleh karena Y sama dengan C ditambah S ditambah T, maka apabila Y sama dengan C haruslah S tambah T sama dengan 0. Fungsi suntikan Y min 1 ditambah G akan dipotong oleh fungsi bocoran W sama dengan S ditambah T pada ketika pendapatan nasional mencapai keseimbangan, yaitu pada pendapatan nasional Y sama dengan 960. Pajak proporsional dan keseimbangan pendapatan. Untuk menerangkan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional, digunakan pemisalan-pemisalan di bawah ini. Yang pertama, presentasi kadar pajak dan sifat hubungan di antara pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan adalah seperti dalam bagian 2 tabel 5.2. Maka fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,60Y dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 90 ditambah 0,20Y. Fungsi pajak adalah T sama dengan 0,20Y. Yang kedua, investasi perusahaan adalah 1 sama dengan 150 triliun rupiah dan pengeluaran pemerintah G sama dengan 240 triliun rupiah. Berdasarkan pemisalan di atas, dalam uraian berikut diterangkan keseimbangan pendapatan nasional secara angka, grafik, dan aljabar. Keseimbangan secara angka. Keseimbangan ini ditunjukkan dalam tabel 5.4. Data dalam kolom 1, 2, 3, dan 4 adalah seperti yang terdapat dalam tabel 5.2 bagian 2. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah berturut-turut ditunjukkan dalam kolom 5 dan 6. Perbelanjaan agregat AE sama dengan C ditambah 1 ditambah G ditunjukkan dalam kolom 7. Apabila dibandingkan data dalam kolom 1 yang menunjukkan data pendapatan nasional dengan data dalam kolom 7, yaitu data pengeluaran agregat, didapati bahwa apabila pendapatan nasional kurang dari Y sama dengan 1.200 triliun rupiah, maka pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional AEY dan ini akan menyebabkan ekspansi dalam ekonomi. Apabila Y 1.200 misalnya pada Y min 1.440 triliun rupiah, pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional, stok barang dalam perekonomian bertambah dan kontraksi dalam kegiatan ekonomi berlaku. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila Y sama dengan 1.200 triliun rupiah karena pada tingkat ini pengeluaran agregat dan sama dengan pendapatan nasional. Pada pendapatan nasional ini juga suntikan sama dengan bocoran, yaitu 1 sama dengan G min 150 ditambah 240 sama dengan 390 dan S ditambah T sama dengan 150 ditambah 240 sama dengan 390. John Tipler dalam perekonomian 3 sektor. Seperti yang berlaku dalam perekonomian 2 sektor, dalam perekonomian 3 sektor, perubahan-perubahan perbelanjaan agregat akan menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional sebanyak beberapa kali lebih besar dari perubahan perbelanjaan agregat yang asal. Seperti yang telah diterangkan ketika membicarakan mengenai perekonomian 2 sektor pada bab yang lalu, keadaan tersebut akan berlaku sebagai akibat adanya proses multipilar.
Untuk melihat mengenai proses multipilar dalam perekonomian tiga sektor, dua analisis akan dibuat, analisis dengan menggunakan contoh angka dan dengan analisis secara aljabar. Multipilar dalam angka. Dalam contoh angka ini digambarkan dua keadaan, yaitu dalam perekonomian yang sistem pajaknya adalah pajak tetap dan dalam perekonomian di mana sistem pajaknya adalah pajak proporsional. Dalam kedua keadaan tersebut, misalkan sektor perusahaan memutuskan untuk menambah investasi sebanyak 20 triliun. Dalam perekonomian tersebut, kecondongan konsumsi marginal pendapatan di disposable MPC adalah 0,75 dan pajak profesional adalah T sama dengan 0,20 Y. Proses multipilar sebagai akibat pertambahan investasi tersebut ditunjukkan dalam tabel 5.5 di bagian 1. Digambarkan proses multipilar dalam perekonomis dengan sistem pajak tetap, dan di bagian 2 digambarkan proses multipilar yang akan berlaku dalam perekonomian dengan sistem pajak proporsional. Menghitung nilai multipilar. Uraian mengenai proses multipilar dengan menggunakan contoh angka dapat menerangkan bagaimana proses tersebut wujud, tetapi tidak menerangkan secara jelas bagaimana menentukan besarnya nilai multipilar. Perhitungan nilai multipilar dapat dengan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan aljabar. Dalam perekonomian tiga sektor, perubahan perbelanjaan agregat bukan saja diakibatkan oleh perubahan dalam investasi, tetapi juga oleh pajak dan pengeluaran pemerintah. Besarnya nilai multipilar dari perubahan berbagai faktor tersebut akan diterangkan dalam uraian yang berikut. 3 jenis multipilar yang ditentukan besarnya yaitu multipilar investasi, multipilar pengeluaran pemerintah, dan multipilar perubahan pajak. Perhitungan nilai multipilar yang akan diterangkan menggunakan permisalan di bawah ini. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah BY. Yang kedua, dua bentuk sistem pajak akan digunakan. Dalam contoh yang pertama, pajaknya adalah pajak tetap yaitu T sama dengan TX, sedangkan dalam contoh kedua, pajaknya adalah pajak proporsional yaitu T min TY. Yang ketiga, fungsi investasi yang asal adalah 1 dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G. Contoh menghitung multipilar investasi dalam contoh yang digambarkan dalam tabel 5.5 dimisalkan. Yang pertama, MPC min B min 0,75. Yang kedua, pajak proporsional adalah T sama dengan 0,20 Y. Yang ketiga, pertambahan investasi adalah Rp 20 triliun. Dengan menggunakan formula-formula yang telah diterangkan, sekarang dapatlah ditentukan nilai multipilar investasi, yaitu banyaknya pertambahan pendapatan nasional sebagai akibat pertambahan investasi yang dimisalkan di atas. Multipilar pengeluaran pemerintah. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multipilar, pertambahan investasi akan menaikkan pendapat nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multipilar, pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka nilai multipilar dari perubahan investasi adalah sama dengan nilai multipilar dari perubahan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, multiplier pengeluaran pemerintah. Investasi, perusahaan, dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama, dari proses multiplier pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka nilai multiplier dari perubahan investasi adalah sama dengan nilai multiplier dari perubahan pengeluaran pemerintah. Sistem pajak tetap dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/1 kurang B. Dan kenaikan pendapatan nasional atau delta Y dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu delta Y sama dengan 1/1 dikurang B delta G. Delta Y adalah pertambahan pendapatan nasional, 1 adalah 1, dan B adalah kecondongan konsumsi marginal atau MPC, dan delta G adalah pertambahan pengeluaran pemerintah. Sistem pajak proporsional dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/1 dikurang B ditambah BT. Dan kenaikan pendapatan nasional atau delta Y dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu delta Y sama dengan 1
per 1 dikurang B ditambah BT delta G. Multiplier pajak. Perubahan pajak menyebabkan efek yang berbeda dari yang diakibatkan oleh perubahan investasi dan perbelanjaan pemerintah. Apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan sebesar delta T, maka pendapatan disposable akan turun sebanyak delta YD sama dengan delta T. Seterusnya, konsumsi dan pengeluaran agregat akan turun sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan MPC dikali delta T. Dengan demikian, dari persamaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai multiplier pajak adalah lebih kecil dan multiplier diakibatkan oleh perubahan investasi atau pengeluaran pemerintah. Uraian di bawah ini akan menerangkan nilai multiplier dari perubahan pajak. Sistem pajak tetap. Dalam perekonomian yang bersistem pajak tetap, seperti telah ditunjukkan dalam uraian mengenai multiplier investasi, pendapatan nasional yang asal dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Y sama dengan 1 per 1 dikurang B dalam kurung A dikurang BT ditambah I ditambah G. Apabila pajak diturunkan sebanyak delta T, maka konsumsi dan perbelanjaan agregat akan bertambah sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan delta BT. Dengan demikian, pendapatan nasional yang baru dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Y1 sama dengan 1 per 1 dikurang B dalam kurung A dikurang BT ditambah B delta T ditambah I ditambah G. Apabila pendapatan nasional yang baru Y1 dikurangi dengan pendapatan nasional yang asal Y tambahan pendapatan nasional yang wujud delta Y sama dengan Y1 dikurang Y adalah delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang B dalam kurung B delta T. Delta Y sama dengan B per 1 dikurang B dalam kurung delta T. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengurangan pajak akan menambah pendapatan nasional sebanyak B per 1 dikurang B dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Dalam pajak tetap, nilai multiplier perubahan pajak adalah MT sama dengan delta Y per delta T sama dengan B per 1 dikurang B. Sistem pajak proporsional sekali lagi dimisalkan bahwa dalam perekonomian pajak yang dipungut dikurangi sebanyak delta T, maka fungsi konsumsi dan pengeluaran agregat akan mengalami pertambahan sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan B delta T. Sebelum dilakukan pengurangan pajak, pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor adalah: lihat uraian mengenai multiplier investasi. Y sama dengan 1 per 1 dikurang B ditambah BT dalam kurung A ditambah I ditambah G. Pengurangan pajak sebanyak delta T menaikkan konsumsi sebanyak B delta T dan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional menjadi Y1 yang nilainya dapat dihitung dengan formula berikut. Y1 sama dengan 1 per 1 dikurang B ditambah BT dalam kurung A ditambah B delta T ditambah I ditambah G. Dengan demikian, pertambahan dalam pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan formula berikut, yaitu delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang B ditambah BT dalam kurung B delta T, atau delta Y sama dengan B per 1 dikurang B plus BT dalam kurung delta T. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan pajak banyak delta T akan menaikkan pendapatan nasional dikali dengan pengurangan pajak yang berlaku. Masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, dua masalah makroekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi. Dalam usaha untuk menunjukkan konsumsi kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, bagian ini akan menerangkan dua hal berikut. Yang pertama, menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian. Yang kedua, menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari 3 keadaan berikut. Yang pertama, mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting
dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perekonomian yang mencapai konsumsi tenaga kerja penuh ditunjukkan dalam gambar 5.7. Dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang mencapai wujud adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga penuh. Dalam gambar 5.7, AE sama dengan AEF, di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut tertindih karena konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah YF. Yang kedua, menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, sampai di mana seriusnya masalah ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius, tetapi ada pula negara yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Pada gambar 5.8, yang bagian A menunjukkan keseimbangan perekonomian negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini wujud karena pengeluaran agregat AE adalah di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau AEF. Pendapatan nasional adalah Y, yaitu nilainya di bawah pendapatan nasional potensial atau YF. Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Yang ketiga, menghadapi masalah inflasi. Grafik B dari gambar 5.8 menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud adalah melebihi kemampuan dari perekonomian itu merupakan produksi barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini mencerminkan oleh nilai Y yang lebih besar daripada nilai YF. Dalam keadaan yang sebenarnya, pendapatan nasional real yang wujud tidak dapat melebihi YF. Maka, keadaan di mana Y lebih besar daripada YF hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan, yang menyebabkan sejumlah barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Perbedaan di antara AE dengan AEF dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat. Di dalam pengeluaran agregat dapat konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya kenaikan harga-harga. Selanjutnya, peranan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memegang peran yang cukup penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi di arah tingkat yang dikehendaki. Pandangan ini dikembangkan oleh buku Keynes yang sekarang menjadi landasan dalam pengembangan teori makroekonomi. Pandangan atau keyakinan ini sangat berbeda sekali dengan yang dianut ahli-ahli ekonomi dan pihak pemerintah di dalam zaman ahli-ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik menekankan tentang perlunya menjalankan anggaran belanja seimbang. Mereka menekankan tentang perlunya menjalankan sistem pasar bebas dan mengurangi campur tangan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal yang aktif dalam kegiatan perekonomian. Jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi besarnya jurang deflasi atau jurang inflasi yang wujud dalam perekonomian. Apabila terdapat deflasi, tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya yang maksimal dan pengangguran masih wujud. Dalam keadaan seperti ini, pengeluaran agregat perlu dinaikkan. Kebijakan pemerintah itu akan menaikkan tingkat kegiatan ekonomi dan mempengaruhi pengangguran. Langkah yang paling mudah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menambah pengeluarannya. Bersama dengan langkah ini untuk menjamin agar jurang deflasi dapat diperkecil sejauh mungkin. Pemerintah dapat pula mengurangi pajak yang dipungutnya dari para penerima pendapatan dan perusahaan-perusahaan. Langkah-langkah yang dijalankan pemerintah ini berkecenderungan akan menimbulkan anggaran belanja defisit. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan anggaran belanja defisit adalah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Di dalam masa di mana jurang inflasi wujud, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.
kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan akibat kebijakan fiskal ke atas kegiatan ekonomi. Akibat jangka panjang dari langkah-langkah pemerintah yang baru diterangkan di atas untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan dengan menggunakan gambar 5.9 di dalam grafik itu. Ditunjukkan pengaruh kebijakan fiskal di atas naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Kurva A menggambarkan siklus perusahaan yang akan wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Sedangkan kurva B menggambarkan siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah secara aktif menjalankan kebijakan fiskal. Dan dapatlah disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi, maka masalah depresi dan pengangguran, masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya dan kenaikan naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil, berarti kegiatan ekonomi negara berjalan dengan lebih stabil. Selanjutnya yaitu tentang bentuk kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner. Dari penjelasan mengenai arti dari kebijakan fiskal diskresioner, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yang pertama, membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluarannya, dan yang kedua, membuat perubahan-perubahan ke atas pajak yang dipungutnya. Dalam pelaksanaannya, kedua alat kebijakan fiskal diskresioner tersebut dapat digunakan secara tersendiri atau merupakan gabungan daripada kedua-duanya. Maka, pada hakikatnya, kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan di dalam tiga bentuk, yaitu membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, sistem serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dapat memilih salah satu dari beberapa perubahan berikut. Yang pertama, menaikkan pengeluarannya tetapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungutnya. Yang kedua, mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. Yang ketiga, di satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Pengeluarannya dan pemungutan pajak dinaikkan, dan kenaikan tersebut sama besarnya. Tujuan dari kebijakan seperti ini adalah untuk menjaga agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Perubahan-perubahan yang sebaliknya akan digunakan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluarannya, menaikkan pajak yang dipungut, mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak yang dipungut, atau mengurangi pengeluarannya dan mengurangi pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar. Pengangguran dan kebijakan fiskal. Contoh angka. Setelah menunjukkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, persoalan selanjutnya yang perlu diteliti dan dibicarakan adalah mengenai jumlah perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah itu. Pada hakikatnya, terdapat tiga faktor yang akan menentukan besarnya perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi. Ketiga faktor itu adalah: yang pertama, besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga kerja penuh. Yang kedua, bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, besarnya kecondongan konsumsi marginal pendapatan nasional atau MPCY. Pemisalan yang digunakan. Contoh berikut akan menunjukkan magnitud kebijakan fiskal diskresioner untuk mengatasi masalah pengangguran yang dihadapi dalam perekonomian. Misalkan, pendapatan nasional potensial, yaitu pendapatan nasional yang akan dicapai pada tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah 800 triliun. Pada tahun tersebut, pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah 750 triliun. Seterusnya, dimisalkan MPSI pendapatan disposable adalah 0,75 dan sistem pajak adalah pajak proporsional dan sebesar adalah 20% dari pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran pemerintah. Angka-angka dalam pemisalan di atas menunjukkan bahwa jurang pendapatan nasional yaitu berbeda di antara pendapatan nasional yang sebenarnya dengan pendapatan nasional pada konsumsi tenaga kerja penuh adalah 800 triliun dikurang 750 triliun sama dengan 50 triliun. Berarti untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh, pendapatan nasional harus bertambah sebanyak
delta Y sama dengan 50 triliun. Oleh karena MPC dan presentasi pajak diketahui dengan menggunakan formula multiplier, dapatlah dihitung besarnya pertambahan pengeluaran pemerintah, yaitu delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang B ditambah BT delta G. Delta Y-nya adalah 50, satunya adalah 1, dan B-nya itu 0,75, dan BT-nya itu 0,75 dikali 20, dan yang dicari itu jadi AG. Jadi, 50 sama dengan 1 per 1 dikurang 75 ditambah 0,75 dikali 20 AG. 50 sama dengan 2,5 AG. AG sama dengan 50 dibagi 2,5 sama dengan 20. Penghitungan itu menunjukkan pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 20 triliun untuk mencapai konsumsi tenaga kerja sepenuhnya. Pengurangan pajak. Dengan menggunakan formula multiplier pajak, dengan mudah dapat dihitung jumlah pajak yang perlu diturunkan untuk mengatasi pengangguran dan mewujudkan kegiatan ekonomi pada konsumsi tenaga kerja penuh. Formula multiplier yang digunakan adalah untuk sistem pajak proporsional, yaitu delta Y sama dengan B per 1 dikurang B ditambah BT delta T. Jadi 50 sama dengan 0,75 per 1 dikurang 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,20 delta T. 50 sama dengan 0,75 per 0,40 delta T. 1,875 delta T sama dengan 50. Delta T sama dengan 26,6667. Kenaikan pengeluaran pemerintah dan pengurangan pajak. Apabila pemerintah menaikkan pengeluaran sebanyak 10 triliun, maka pertambahan pendapatan nasional adalah delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,20 delta G. Delta Y sama dengan 2,5 dikali 10. Delta Y sama dengan 25. Untuk menghitung pertambahan pendapatan nasional yang diperlukan ini dapat dicapai dengan menurunkan pajak dengan cara berikut. Delta Y sama dengan B per 1 dikurang B ditambah BT delta T. B-nya adalah 50, B-nya 0,75, dan T-nya adalah 0,20. Jadi, 50 sama dengan 0,75 per 1 dikurang 0,75 ditambah 0,75 dikali 0,20 delta T. Delta Y sama dengan 0,75 per 0,40 delta T. 1870. Delta T sama dengan 25. Delta T sama dengan 13,3333. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada salah kata dari segi pemateri maupun pembahasan yang kami paparkan ini mungkin masih terdapat kesalahan dan maupun materinya yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.